Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang calon cuan-cuan saham biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa ini saya bikin kontennya hari Sabtu 30 Juli 2022. Tapi nanti kita akan membahas market 29 Juli 2022 yang menutup candle harian, mingguan dan juga bulanan dari bulan Juli. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support online itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke IHSG, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham. Bulan Agustus 2022 pendaftarannya masih dibuka sampai hari ini, dan hari ini adalah pendaftaran terakhir grup Telegram cuan-cuan saham Agustus 2022. Buat teman-teman yang mau bergabung, silakan tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Agustus 2022. Nah, kalau teman-teman sudah klik, bisa simak infonya dulu, dan kalau teman-teman mau mendaftar bisa mengisi melalui link yang ada di deskripsi ini. Jadi teman-teman tinggal mendengarkan infonya dulu, lalu mengisi link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek juga linknya di sini. Yang jelas ini adalah link pendaftaran. Kalau teman-teman sudah mengisi, lalu sudah submit, tinggal menunggu invitasi yang maksimal akan di-invite besok Minggu 31 Juli 2022. Jadi itu, silakan buat teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham, hari ini adalah hari terakhir, tinggal mengisi melalui link yang ada di video itu tadi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Kemarin masih rame ya transaksinya, cuman sayangnya candle-nya kurang bagus. Jadi kan volume mengkonfirmasi candle, means artinya candle kemarin didukung oleh transaksi yang besar. Transaksi kemarin 17,187 triliun dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang besar 619 miliar totalnya, dominan di pasar reguler dan kemarin juga dari balancing ya karena penutupan bulanan. Kalau kita lihat juga bursa Asia pada koreksi semua, dan itu kalau menurut saya suatu yang wajar, apalagi IHSG ya, karena resisten yang kuat, nanti kita bahas aja. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Bank Mandiri 306,7 miliar, Telkom 148,6 miliar, Yeti Tractor 125 miliar, Unilever 104,8 miliar, Adaro 85,7 miliar, Bank BRI 71,6 miliar, BBCA 53,5 miliar, Tepik 49,8 miliar, PTBA 45,2 miliar, ICBP 42,1 miliar, Mika 25,6 miliar, Tawar 19,5 miliar, SMGR 14,9 miliar, BBTN 14,3 miliar, Cepin 13,8 miliar, Akra 13,2 miliar, BRPT 10,7 miliar, INDF 7,4 miliar, dan Mayora 7 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualan asing. Ada Arto 102,7 miliar, Astra 82 miliar, MDK 78,9 miliar, Excel 57,4 miliar, ITMG 53,4 miliar, Antam 49,1 miliar, Inco 40,8 miliar, KLPF 40 miliar, Sido Muncul 30,8 miliar, Bukalapak 25,8 miliar, BBNI 21,3 miliar, Java 13,9 miliar, Ali 13,8 miliar, Tins 6,8 miliar, INKP 2,2 miliar, Avia 1,6 miliar, ADMR 600 juta, MTEK 400 juta, dan Alfamart 41 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang membuat candle kurang bagus di hari Jumat kemarin. Berhubung kemarin Jumat ya 29 Juli 2022 kita menutup banyak candle. Ada candle monthly, weekly, dan daily. Saya pengen bahas dari monthly-nya dulu, siapa tahu ada bigger view. Nah, kalau kita lihat di candle monthly sih agak kurang enak sebenarnya view dari IHSG ini. Semenjak di sini ada candle kurang bagus ya bulan Mei, dan sekarang sudah terlihat ada candle hammer ya. Mungkin nanti dia mau konsol dulu. Yang jelas kelihatan kalau sellernya sudah tidak terlalu kuat, cuman
Bayarnya pun juga tidak menghilang juga. Di area sini bayarnya tinggi, tapi di atas ini juga sellernya juga tinggi. Ya ini indikasi dari market konsolidasi sih kalau terjadinya kayak gitu. Yang penting semoga nggak sampai dead cross aja. Dah serius, kalau sampai dead cross susah kita. Itu di monthly, candlenya lumayan bagus. Jadi hammer ya, mungkin bakal konsol nanti melanjutkan. Kita masuk ke weekly. Weekly-nya juga candle konsol. Masih terlihat sekali. Ini malah masih inside bar juga. Oh enggak. Ya, masih candle konsol lah untuk weekly. Dan kalau kita masuk ke daily, ke view biasanya ya, kita melanjutkan view kemarin. Ini sengaja saya hapus view terakhir biar fresh. Kita coret-coret lagi untuk pergerakan IHSG atau analisa IHSG. Yang jelas masih sama, IHSG masih dalam uptrend ya. Kita melihat IHSG dalam sebuah uptrend channel. Di sini dia kena uptrend channel, kejedot atas 9 Mei kebanting, dan sekarang terlihat sedang konsolidasi membentuk yang namanya downtrend channel di sini. Nah, ini ya. Saya kira juga bakal kena dulu, jadi bisa lebih menguat lagi. Cuman ya sudahlah, ini sudah kena resisten juga. Area 7000, kemarin sudah saya bilang ya, 7000 itu area resist dari IHSG. Jadi ketika IHSG kena di area 7000, sesuatu yang sangat wajar IHSG retrace dulu. Nih, ada reject yang sangat kuat. Dan by teori apapun ya, candle ini candle jelek kemarin Jumat itu. Jadi ya, harusnya sih ke depan bakalan retrace dulu kalau by teori. Cuman ya market selalu benar dan biarkan dia bergerak sendiri. Tapi so far kalau dilihat dari candlenya itu sangat jelek ini. Inverted hammer atau hanging man atau apalah itu, yang jelas ini candle seller kuat, bodinya merah disertai dengan volume yang besar juga. So far view ini masih on track untuk kita lihat yang si symmetrical triangle. Atau kalau misalkan kita sambungin pakai closingan ya, ini kalau tadi kan saya pakai shadow, sambungin ke shadow nggak sampai kena. Tapi kalau nyambunginnya ke closingan ya sebenarnya sudah kena juga kemarin Jumat. Ya intinya resisten itu area bukan angka. Jadi area sekitar sampai sekitar, nggak mungkin kena angka langsung putar balik. Biasanya kalau kena angka putar balik itu area yang sangat kuat. Tapi kalau pada umumnya resisten atau support itu adalah area, jadi ya nggak sampai kena, sudah ada reject dulu. Dan kalau kita lihat saya rasa seperti ini bentuknya IHSG, dan seminggu ke depan kita akan koreksi dulu seperti itu kalau menurut saya. Jadi mungkin awal bulan Agustus atau entah nanti sampai akhir Agustus, saya nggak tahu sampai kapan, cuman terlihat ada potensi IHSG mau koreksi dulu. Masih nggak jelek, ini symmetrical triangle masih bisa terjadi ya selama tidak selama tidak jebol 6.500 saja dah itu. Yang jelas kalau sampai jebol 6.500 lebih baik berhati-hati dari market, saham pilihannya bakal semakin dikit. Tapi selama IHSG masih bertahan dari 6.500 ya nggak ada masalah sama sekali. Ini cuman sedang dalam siklus konsolnya untuk naik lebih tinggi seperti itu. Jadi ya view saya kalau menurut saya ini dia bisa sampai ke kita bisa tarik pakai Fibonacci 6559 sampai high kemarin di 7032 ya, kira-kira segini. Dan ini adalah beberapa area retrace dari si IHSG sini ya, 6852 sampai bagusnya di sini sih 6740. Dan saya rasa kalau ke 6740 ya itu bakal cakep banget karena dia kena 0,618, kena neckline dan kena trend line. Jadi antara seperti ini atau bisa seperti ini, atau barangkali cuma sampai 0,5 pun bisa juga. Yang penting apa? Selalu batasi resiko. Kalau kita lihat IHSG juga kemarin meninggalkan gap, jadi sebenarnya bagus juga kalau ditutup dulu. Dan saya juga mendukung kalau memang market mau bullish ya, silakan tutup yang 6740. Jadi dia turun sampai 6740, pas kena Fibonacci 0,618, pas kena trend line, pas kena symmetrical triangle E, baru habis itu breakout. Breakoutnya pun juga bakal bagus kalau symmetrical triangle, kalau break ke atas seperti itu. Jadi mungkin ini kalau menurut saya ya, proyeksi grand plan dari IHSG ke depan. Apakah bisa salah? Jelas bisa salah ya, yang namanya analisa itu hanya potensi. Kita melihat view, apakah bisa benar? Bisa juga. Yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan support-support ini tadi 6850, 68 dan 6740. Cuman so far area yang bagus 6740, nanti bakal
belanja banyak kalau udah 6740 saya. Sebelum sampai ke sana ya mungkin cicil-cicil aja atau day trade ya. Siapa tahu dikasih 0,382 habis itu langsung loncat ke atas gitu kan, bisa juga. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita bahas Astra yang naiknya kuat ya. Bagus juga ini Astra kalau menurut saya. Masih sesuai view dari terakhir kita bahas. Oke, kemarin Jumat Astra naik 4,55% dengan candle yang solid, cukup solid, shadownya pendek, dan volume yang sangat besar. Ini bagus kalau menurut saya. Ditambah juga dengan bumbu-bumbu laba Astra naik berapa persen gitu. Nah, dan ya ini adalah view dari si Astra. Oke. Terakhir saya sempat bahas Astra ini ya, ketika dia breakout di sini. Saya kira view-nya adalah cup and handle, dia breakout, retest, lalu mau ke targetnya. Cuman sayangnya tidak, market berkata lain. Di sini Astra terjadi reversal. Di sini ya, dia valid reversal menggunakan descending triangle. Ini 1, lalu ini 2, dan ini 3. Dan ketika dia jebol dari area 6650, target arah koreksi dari Astra arahnya adalah koreksi. Dan dia koreksi, dan kalau menurut saya koreksinya pun bagus karena Astra menutup gap ya, tertutup dengan rapih sampai 5825. Ini kan gapnya kan di 5825 dan dia menutup gap sampai 5825. Setelah itu dia engulfing, ini juga bisa tweezer bottom atau apapun itu, harami juga bisa. Dan akhirnya dia menguat dan kemarin Jumat akhirnya sudah ada konfirmasi dari si Astra. Kalau kita lihat Astra sudah membentuk yang mana namanya higher low dan higher high, which ya udah yang artinya sudah terjadi konfirmasi ya. Ini kan dia turun terus, ini low, high, higher low, dan ketika higher high trennya sudah berubah. Closingnya pun juga sudah bagus di atas neckline 6275, dia closing di 6325 ya. Dan saya rasa untuk target terdekat Astra dari cup handle reversalnya adalah retest neckline di 6800. Nih, kemarin kan dia reversalnya dari sini juga ya. 68 sampai 6600 itu kan neckline-nya dia. Jadi targetnya terdekat saya rasa ke situ dulu. Tinggal setelah itu nanti diupdate lagi. Cuman kalau kita melihat gambaran besarnya, saya rasa Astra ini masih dalam sebuah uptrend channel. Yang mana kalau dia berhasil lewat semua, dia bisa melanjutkan dari uptrend channelnya dengan target ya mungkin nanti tergantung kenaannya di mana ya. Saya belum tahu di mana karena memang tren itu kan dynamic, jadi berubah-ubah tergantung waktunya. Kalau satu hari arah ya bisa 8.600. Kalau satu bulan ya bisa kena 9.200 dan seterusnya. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Mungkin kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk gimana nanti target-target dan resistennya dia. Dan kalau kita lihat dari tarikan ini adalah resisten-resisten dari Astra International ketika nanti naik. Sisi bagusnya 6275 sudah lewat, sudah ada konfirmasi. Dan ya, buy target memang 0,5 dulu, 6775. Ini pas kena neckline, Fibonacci 0,5. Mungkin nanti bisa retrace dulu, baru habis itu lanjut menguat lagi. Dan targetnya berarti 7.700. Karena 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Tuh. Ya, ini juga 7.700. Kalau kita tarik trend line, pas 0,5 nanti bakal terjadi pertemuan area kuat di 0,5 ini 6775. Ada neckline, area ya kita bisa bilang area supply kecil ya. Tuh target cup handle Fibonacci 0,5 dan juga downtrend channel. Jadi ya mungkin nanti seperti ini bentuknya. Naik sampai 0,5, retrace dulu entah sampai berapa atau barangkali mau retest neckline baru setelah itu menguat sampai 1. Mungkin seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, Astra ini menarik, kemarin juga terjadi akumulasi, dan ketika turun tuh asingnya nggak keluar. Seperti yang saya bilang ya, asingnya masih bagus, akumnya juga masih bagus, jadi ada potensi itu markdown. Sekarang sedang menuju ke targetnya, ini juga kemarin nutup gap doang. Yang penting sama, selalu batasi resiko, support sekarang di area 63 sampai 6275, next supportnya di area sekitar 61 sampai 6000. Sedangkan untuk resisten, gunakan angka-angka tadi.
Untuk Astra lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Antam Inco nikel-nikelan sesuai view semua ya. Kemarin sudah kita bahas semua lusa, dan ya memang suatu yang wajar. Jumat kemarin kena sell on strength, jadi sudah on track semua. Kita bahas Sido Muncul aja yang baru rame ya, karena pendapatannya turun lalu dia ARB. Ya suatu yang wajar sih, karena memang ini saham apa ya, saham growth. Kalau pendapatannya turun pasti market meresponnya jelek. Oke, hari ini Sido turun 6,7% dengan candle, kemarin Jumat ya, dengan candle yang sangat solid di ARB dengan volume yang sangat besar juga. Nah, sama sebelumnya saya pengen bahas dari bigger view si Sido dulu sebelum kita bahas view kecil ya. Kalau kita lihat Sido Muncul ini sejak tahun 2017 ketika dia memulai fase uptrend ya, dia selalu naik menggunakan drop base drop. Cuman memang itu perjalanan yang panjang ya. Markup, konsol lama, dan kalau kita lihat seringnya pada bulan kuartal 1, kuartal 2. Ini juga ada kuartal 3 sih, jadi tidak menentu ya. Yang jelas kalau kita lihat dari siklusnya si Sido, itu dia mainannya sideways, markup, sideways, markup, sideways, markup, sideways, markup, sideways, markup, dan seterusnya. Means ini adalah saham uptrend yang didukung juga dengan fundamentalnya yang bagus. Cuman memang terakhir kemarin pendapatannya turun. Saya belum bedah sampai mana untuk pendapatan dari si Sido, cuman terlihat dia koreksi. Sebenarnya ya, ini Sido ini sudah kelihatan kalau dia itu kurang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena marketnya sudah merespon jelek. Kalau kita lihat di sini, ini 1 April ini bukan candle biasa. Dia turun 6,37% walaupun nggak ARB ya, tapi volumenya besar banget nih. Habis itu juga waktu turun volumenya gede-gede banget. Waktu itu berita kalau nggak salah belum pada keluar. Cuman kalau nggak salah ada manajer investasi yang jualan apa ya atau gimana. Cuman saya rasa dia sudah memforecast kalau pendapatannya Sido bakal turun seperti itu. Karena ya sesuai prinsipnya market discount everything, dan konsepnya itu saham itu adalah ini mungkin sedikit saya cerita ya. Ini keyakinan saya dan juga prinsip saya ya. Saham itu adalah instrumen investasi, dan ketika kita berinvestasi, kita itu membeli masa depan. Jadi prinsipnya itu bukan apa ya, kita laporan keuangan naik baru kita beli, itu kurang tepat. Pasti harga bakalan sudah price in. Cuman kita itu memforecast ke depan, ini saham prospeknya bagus, makanya kita beli dan harganya baru naik. Itu yang perlu dibedakan. Kenapa? Ya karena saham itu instrumen investasi, dan ketika kita berinvestasi, kita membeli masa depan. Kan semua data itu kan bisa dihitung ya. Misalkan pakai fundamental analisis. Jadi ketika kita mau forecast penjualan, oke, ini emiten penjualannya, misalkan contoh kasus batu bara ya. Kenapa batu bara meningkat ketika harga batu baranya naik? Ya misalkan gini aja. Contoh emiten X gitu, dia kontrak batu bara. Ini emiten penjualannya setiap tahun itu stagnan di 1 juta volume gitu. Artinya penjualan ada di 1 juta volume. Dan kalau harga batu baranya di angkanya kita perkecil deh. Misalkan di 1000 volume gitu, 1000 volume. Dan ketika harga batu baranya 100, artinya pendapatannya dia kan 100.000. Tapi ketika batu bara pendapatannya $400, artinya pendapatannya dia kan jadi 400.000. Dan itu prospek yang menarik buat emiten itu gitu. Jadi semua itu sebenarnya bisa dihitung di market itu ya. Dan ada yang namanya price in, karena ya memang kita membeli masa depan. Jadi jarang yang biasanya berita itu keluar entah bagus atau jelek baru sahamnya merespon. Itu enggak. Yang ada adalah sahamnya itu merespon dulu atau dia price in dulu baru berita-berita itu keluar. Karena memang kayak gitu. Makanya kadang orang sering buy on rumor, sell on news, atau jangan beli mengikuti berita dan lain sebagainya. Karena ya memang seperti itu. Contoh yang sudah terjadi ya, yang kemarin baru aja terjadi, kalau menurut saya itu konstruksi ya. Konstruksi kenapa kok harganya di bottom semua, di area demand semua. Terus habis itu laporan keuangannya kemarin keluar. Ntar saya lihat dulu. Misalkan Adikarya ya. Kemarin laporan keuangan Q1-nya itu kan habis keluar. Pokoknya konstruksi itu Q1-nya jelek semua laporan keuangannya. Dan kalau misalkan ditanya
bukan karena ketika dia udah di ini agak bingung juga saya menjelaskannya, cuman semoga teman-teman paham ya. Jadi kenapa konstruksi itu main di area demand semua? Ya karena diekspektasikan pendapatannya bakalan jelek. Jadi mereka tidak dibeli dan dibiarkan di harga bawah. Cuman sekarang ketika melihat ada akumulasi di saham konstruksi ya mungkin analis-analis itu memforecast ke depan konstruksi bakalan bagus. Jadi mereka entry di sekarang, habis itu harganya bakal dibuat price in. Nah, entah nanti berapa atau tahun keberapa, yang jelas sesuai analisa mereka, kalau memang prospek konstruksi bakal bagus, ya mereka bakal konsisten akumulasi di situ dan sesuatu saat harganya bakal price in terhadap proyek mereka. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman paham dan gak bingung ya. Jadi memang prinsipnya itu tidak berita dulu baru sahamnya bergerak, enggak. Tapi saham itu leading indikator, saham bergerak dulu baru beritanya keluar. Kayak misalkan corona kemarin deh, kita kan crash bulan Maret ya. Banyak yang bilang kalau ini gara-gara corona dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya, ya itu persiapan menuju Indonesia resesi juga. Jadi barang-barangnya dibuang-buangin dan Q3 ya kalau nggak salah kita resesi. Jadi ya itu, saham sudah price in duluan. Dan ketika berita resesi keluar, barangnya mulai diserok-serokin lagi. Market malah mulai naik lagi. Karena ya memang sudah price in dan saat itu saatnya memforecast masa depan lagi siklus selanjutnya. Kayak kemarin juga The Fed harga bergejolak dulu ketika pengumuman harga naik ya karena sudah price in. Cuman yang biasa terjadi ketika misalkan ya harga sudah koreksi dulu, tapi ketika berita harga masih koreksi lagi. Nah itu biasa yang terjadi masih belum price in. Jadi misalkan contoh kalau nggak salah yang kemarin cukup signifikan itu harga sahamnya Facebook ya. Dia udah turun dulu, tapi pengumuman pendapatannya masih turun juga. Akhirnya sampai gap down. Yaitu berarti marketnya belum price in harganya. Jadi kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Yang penting paling simpel tuh batasi resiko aja. Nah, kenapa ada analisa fundamental, teknikal, dan bandarmologi? Ya uang-uang pinter itu kan mereka risetnya bagus ya. Mereka punya riset yang kuat, tim yang solid, mereka punya dana yang besar, informasi yang A1. Jadi ya itulah yang terjadi. Mereka melakukan riset, melakukan forecast, dan kita yang nggak punya akses ke situ, menggunakan TA dan bandarmologi, mengikuti pergerakan mereka. Oh, mereka ini baru akumulasi ini. Yaudah, kita ikutin aja. Nggak tahu apa alasannya, karena ya belum diumumin. Nanti kalau udah diumumin, harga pasti sudah kemana-mana. Karena ya prinsipnya seperti itu. Jadi itulah, tidak ada yang jelek analisa tuh. Kalau nggak salah 2021 fundamental dijelek-jelekkan ya. Saya ingat analisa fundamental terus jelek-jelekkan. Cuma kalau menurut saya enggak. Itu memang time frame-nya berbeda. Dan cara menggunakannya pun juga berbeda. Jadi ya apapun stylenya, yang jelas kita sebagai investor perlu membatasi resiko. Nah, kita masuk ke view Sido saat ini ya. Kalau saya lihat, kalau menurut saya sudah kurang, agak tanda-tanda kurang bagus melihat seller-seller yang kuat ini. Tanggal 1 April sampai 7 April seller kuat. Terus juga 29 Juli kemarin juga seller kuat. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi di Sido muncul. Apakah dia bakal reversal? Ya kalau dikasih konfirmasi ya bisa juga. Cuman yang jelas untuk sekarang Sido ini masih saham uptrend. Udah patah EMA 200 ya teman-teman. Saya tarik ucapan saya ya. Dan konfirmasinya adalah besok. Kalau sampai Sido muncul jebol 900 ya, bakal terjadi yang namanya konfirmasi reversal. Nah, kalau kita lihatnya gimana? Sesuai yang saya bilang, selalu saya bilang market structure ya. Ketika uptrend itu patah, dia itu nggak langsung jadi downtrend, dia bakal sideways dulu. Di sini Sido masih uptrend kecil dan ketika dia patah dengan volume besar, Sido sudah tidak uptrend, tapi belum downtrend juga. Sido jadi saham sideways dengan range di sini. Nah, ini ya. Dan kalau ditanya, ini 1020, kenapa dia naik 1020? Itu pasti namanya pullback. Dan pasti 0,618. Nah, pas kan? Bukan kebetulan juga ini. 1010 sampai 1030. Ya, dia di tengah-tengah 0,618 sampai 0,786. Dan potensinya ini adalah yang namanya pullback. Tanda-tandanya juga kelihatan. Waktu impuls volumenya besar-besar, waktu kebalikannya retrace volumenya kecil-kecil. Tuh. Dan setelah itu dia sempat sideways. Sempat agak PHP, dia mau membentuk continuation ya. Cuman ini memang 50-50, symmetrical triangle itu. Kalau breakout ke atas ya bagus, kalau jebol ke bawah yang jelek. Ya, dan kalau kita lihat, Sido sudah jebol ke bawah.
Dan sekarang last defense dari Sido ini adalah Rp900. Kalau dia sampai patah 900, saya rasa dia memulai fase downtrend kecilnya. Pada time frame kecil ini Sido sudah downtrend. Kalau dia patah 900 ya. Tuh, target mungkin ya dia bisa ke sini sekitar 870 sampai 755. Kenapa? Karena kalau dia jebol 900 by structure dia reversal high, low, lower high, lower low. Tuh, dia sudah ada reversal kalau sampai jebol 900. Cuman selama nggak jebol 900 ya masih belum ada konfirmasi, masih potensi juga. Barangkali dia mau descending triangle sekali lagi pun bisa juga kayak gini ya. Jadi nanti ini 1, lalu ini 2, dan ini yang ketiga gitu bisa juga. Cuman kalau menurut saya sih, kalau teman-teman, ya ini keputusan kembali ke teman-teman sih. Kalau sampai Sido jebol 900, saya rasa view-nya kurang enak. Mungkin area yang kuat dia bakal tes salah satu base-nya lagi, yaitu di sini sekitar 810. Jadi kalau dia sampai jebol 900, target penurunannya bisa ke 810. Tuh, ini juga bukan saham volatil, jadi ya kembali ke masing-masing aja. Yang penting jangan sampai nyangkut di atas. Itu aja, batasi resiko. Untuk area krusial sekarang 900. Kalau mau uptrend lagi gimana Mas? Ya dia harus break 1020 dulu, karena ini last high-nya dia. Kalau break 1020 lalu dia break 1070 ya dia melanjutkan uptrend lagi. Yang penting batasi resiko aja, gunakan 90 sebagai area krusial. Nah, ini kelihatan juga ya, waktu kemarin tadi, candle jelek, volume besar, ditambah dengan distribusi. Yaudah, super valid ini. Dan sempat mencoba untuk reakumulasi, tapi ya tidak sama juga. Tuh. Dan sekarang turun lagi. Yang penting itulah, batasi resiko aja. Gunakan angka-angka tadi sebagai patokan. Itu untuk Sido muncul. Lanjut coba kita cek Java ini juga kurang enak kalau menurut saya. Cuman suatu yang wajar karena dia masih saham berada dalam downtrend channelnya ya. Oke. Kemarin Jumat Java turun 4,93%. Volumenya pun besar juga. Dan kalau saya lihat ya, ini Java karena memang dia masih saham downtrend. Nih, untuk saat ini Java saham downtrend, dan kemarin dia kena downtrend channelnya. Jadi suatu yang wajar kalau dia koreksi. Terakhir Java ini juga view-nya bahkan kurang enak ya. Ketika kemarin dia jebol dari 1500. Itu dia jebol, breakdown. Nah, apakah ini pullback pun nggak ada yang tahu. Cuman memang by structure Java ini masih kurang enak view-nya saat ini. Tuh, sempat banyak yang memanfaatkan ketika dia pullback atau dead cat bounce. Dan akhirnya dia koreksi, dan kemarin volumenya pun besar juga. Untuk saat ini ya, kalau saya lihat view Java mungkin seperti ini, dia masih berada dalam uptrendnya juga. Nah, bisa kayak gini, atau kalau enggak ini jadi symmetrical triangle nih, segitiga, walaupun nggak valid ya, karena yang atas nggak sampai ke sana. Cuman ya mungkin bisa seperti ini. Dan kalau si Java besok jebol jadi 1400 ya, next stopnya adalah di 1325. Dan kalau dia sampai jebol lagi, saya rasa Java bakal dalam, bisa sampai ke Rp1.000. Seperti itu. Kenapa kok turun terus Mas? Ya karena dia saham downtrend. Kelihatan dia belum breakout. Kalau kemarin dia breakout tuh bakal bagus. Cuman sayangnya belum dikasih break dan malah breakdown untuk si Java. Seperti itu. Batasi risiko aja, juga support terdekat 1400. Kalau dia masih jebol lagi, nextnya 1330, dan kalau sampai jebol 1330, saya nggak tahu dia mau sampai kemana. Area kuat selanjutnya di sekitar 1200-an ini. Tuh, yang penting sama, selalu batasi resiko. Dalamnya juga kemarin disertai dengan distribusi ya. Waktu breakdown, candle jelek, volume besar, distribusi. Jadi ya paket komplit. Itu untuk Java. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli asing. Kita bahas dari kita cari yang ada spread. Yang seru ya. Apa nih? Akra sudah kita bahas ya, on track. Yang punya universe sendiri tuh Akra sama Raja, itu minyak-minyakan yang punya universe sendiri. Kalau si Medco sama Elsa tuh kayak bandarnya sama itu. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Kita coba cek SCMA kena rebalancing, jadi nggak kita bahas ya. Kita bahas mungkin si ESA dulu deh.
Oke, kemarin Jumat ESA turun 5% dengan candle yang solid dan volume yang tidak terlalu besar. Cukup menarik, cuman memang volume besarnya sudah tanggal 27 Juli. Jadi ya kemarin cuman konfirmasinya aja. Dan kalau kita lihat ESA juga sudah lower low ya. Nih, dia jebol dari 1060, dia juga jebol dari 1025 dan low kemarin udah sampai 1020. Jadi saya rasa untuk saat ini ESA berpotensi untuk koreksi dulu. Cuman satu hal yang bagus dari ESA ya, ketika kemarin dia naik dari 700 sampai 1100, itu dia breakout dari downtrend channelnya. Nih, sebelumnya kan dia downtrend ya. Kalau kita flashback dulu aja biar masih ingat dengan view-nya Elsa. Terakhir kan ESA ini reversal yang saya bahas, dia patah dari uptrendnya, reversal symmetrical triangle dan dia turun sampai harga 720. Di situ dia terlihat bottom karena itu juga kalau nggak salah Fibonacci 786 itu. Nah, kan kena 786. Di situ dia double bottom 1, bottom 2 dan reversal disertai dengan volume yang bagus. Loh, kok hilang volumenya? Oh, kepencet tadi. Volume. Nah, ntar saya kasih MA-nya dulu. Nggak usah, nggak apa deh. Nah, ini waktu naik kemarin dia volumenya bagus, ESA volumenya gede-gede, dan waktu retrace kelihatan baru sekali doang yang volumenya jelek. Ini wajar juga karena kena area resisten kuat. Satu hal yang menarik karena dia berhasil breakout dari downtrendnya ya, dan yang saya bilang berarti dia sudah tidak saham downtrend lagi. Ada potensi ESA sedang sideways dengan range 705 sampai 1120. Jadi, walaupun turun sampai 705, ESA ini masih nggak jelek view-nya. Kalau jebol baru jelek, karena dia nggak jadi sideways. Cuman kalau misalkan dia retrace, ada potensi ini akan membuat continuation atau kembali menguat. Atau bahkan kalau kita lihat bigger view ya, ini bisa aja ini sebuah flag yang besar yang dia sudah breakout dan sedang retrace. Nah, retrace-nya kemana mas? Ini bisa lihat area-area ini, di sekitar pakai Fibonacci ya, tarik dari bawah ke atas 1030, 965, 915 dan 865. Tinggal kita lihat dia turunnya sampai mana. Tuh, cuman ya yang cukup kuat di mulai 965 ini baru cukup kuat. Kalau dilihat dari bentuk retrace-annya sih kayaknya dia mau bikin flag. Tinggal entah nanti dia mau sampai mana ya. Tuh, kita lihat aja. Yang penting nanti sampai ketika volumenya semakin kecil dan candle-nya semakin bagus, disitulah koreksi bakalan selesai. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau teman-teman punya barang ya, average jelek, bisa start trailing stop. Tapi kalau average-nya bagus, masih bisa hold dengan TS santai. Kalau baru mau entry, bisa pantau retrace-nya. Kita lihat dalamnya, nah ini juga mungkin kena 930 nanti pas golden cross. 930, 965, ya mungkin areanya sini ya. Sekitar 382 sampai 0,5 Fibonacci. Tuh, nanti kena moving average, kena Fibonacci juga, jadi itu bakal jadi area kuat. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk resisten 1130 dan itu tidak kebetulan ya. Memang area kuatnya dari ESA. Pertama dia ada neckline. Di sini kan neckline nih, ketika dia reversal kemarin ya, area supply yang kuat. Lalu yang kedua itu juga ada Fibonacci. Nah, dia kena area 0,5, 0,382, jadi ya wajar lah dia koreksi dulu. Untuk ESA, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. BMTR sesuai view ya. Happy cuan kalau kemarin teman-teman ada yang HK, saya bahas kemarin Kamis ya. Setupnya memang HK, tapi ya lumayan cuannya 20% lebih. Kita coba cek kita bahas MNCN-nya aja, berhubung BMTR-nya udah. Oke, kemarin Jumat MNCN naik 7,11% dengan candle yang solid, tidak begitu solid, dan volume yang besar. Cukup menarik juga sebenarnya si MNCN ini, mirip sama si BMTR ya, kalau main view-nya BMTR. Cuman kalau saya lihat, ini MNCN masih berada dalam base squat-nya. Area termurah lah, itulah Rp700. Dia nggak pernah jebol dari Rp700. Seperti itu. Dan terakhir, waktu ada rame-rame BMTR MNCN ya, volumenya langsung spike besar-besar. Dan kalau kita lihat, si MNCN sudah mulai start breakout dari downtrend channelnya.
Nih, di sini kan dia ada downtrend ya, dan kemarin sudah di break, retest, lalu akhirnya menguat. Nah, PR dari MNCN sekarang adalah breakout dari area 1065. Tuh, atau high-nya di sini ya. 1080 itu adalah PR dari si MNCN. Dan kalau dia berhasil break dari 1080, saya rasa view inverted head and shoulder yang tertunda bakalan valid. Saya sempat mencoba bikin double bottom di sini, tapi dia gagal, false break. Mencoba bikin inverted head and shoulder di sini, ya waktu di sini saya bikin konten MNCN, gagal juga, dia masih turun, dan sekarang sudah ada konfirmasi breakout dari downtrend. Tinggal breakout dari neckline aja, dan kalau dia berhasil breakout dari 1080, target kenaikan dari si MNCN adalah ke sekitar sini, 1300. Oh, ini menarik juga ini. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau berhasil breakout 1080, targetnya ke 1300 by chart pattern. Dan kalau dia berhasil breakout dari 1300, targetnya adalah ke sini. Ini ada cup handle besar ya, cup lalu handle. Dan kalau dia berhasil break, targetnya dia bisa ke sini, sekitar 1870. Dan kalau dia berhasil break 1870, targetnya bisa ke sini. Nah, ini bakal bikin double bottom yang lebih besar dengan target ada di sini. Tuh. 2760. Apakah ini kebangkitan dari saham-saham MNC? Saya pun nggak tahu juga. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Seperti itu. Sebelum dia berjalan ke sini banyak konfirmasinya ya tadi ya. Harus break 1080 dulu, harus break 1320 dulu, harus break 1780 dulu, baru bisa ke sekitar 2800. Cuman ya kalau belum dikonfirmasi ya itu masih potensi semua. Dan tugas kita adalah batasi resiko. Untuk sekarang supportnya di mana Mas? Nah, karena belum breakout, supportnya untuk yang terdekat nih ya. Karena dia belum lower low, kita belum bisa tarik Fibo. Cuman saya rasa kalau kita pakai neckline, support terdekat adalah di area 1030 sampai 1025. Tuh. Baru support keduanya ada di sini, sekitar 970. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko juga. Dilihat dalamnya, kemarin akumulasinya bagus banget. Volume besar akumulasi. Dan kalau kita lihat MNCN ya, ini juga saham sudah diakumulasi lama. Sejak 30 September. 30 September di mana tuh? Oktober. Oh, di sini ya. Ya, di sini. Sempat dibawa naik, cuman mungkin belum saatnya, terus didistribusi lagi. Dan bottom di 30 September itu dia mulai diakumulasi sampai sekarang. Cukup menarik, tinggal kita lihat konsistensi dan konfirmasinya. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang mau bergabung grup Telegram Cuan Saham, hari ini adalah pendaftaran terakhir. Silahkan mengisi link yang ada di info awal tadi. Oke, sekian dari saya, salam cuan.